Saya berada di area paling sensitif di dunia. Oke, hari ketiga di Israel. Kita sudah ke Sungai Jordan, kita sudah ke Gunung Tabor, dan kita sudah ke Haifa juga. Sekarang ada di Bethlehem, dan Bethlehem ini berada di wilayah Palestina ya. Sekarang kita sudah sampai di hotel dan kita di Saint Joseph Hotel Bethlehem. Ini ada ini kita lagi mau makan malam nih. Ini ada roti juga. Banyak turis-turis dari berbagai negara, teman-teman. Oh ya, di kantong yang ini mau ambil apa? Nah, ini grup kita di sini nih. Di situ kosong ya? Ini adalah part terakhir di edisi spesial Holy Land Tour Israel. Dan kita awali agenda hari keempat pagi ini dengan menikmati suasana sunrise dari balkon hotel sebelum kita pergi ke tempat yang penuh dengan lapisan nilai histori Yerusalem. Selamat pagi teman-teman dari kawasan Masjid Al-Aqsa. Saya berada di area paling sensitif di dunia. Kita akan melihat Masjid Al-Aqsa dan juga Dome of the Rock. מי אחראי לדגם הזה? מי הביא את זה? יכול לשדרג אותו לקנה מידה אמיתי ולשים אותו שם. Seperti yang kalian lihat di area Bukit Bait Suci ini dan juga yang meliputi Kota Daud dari ribuan tahun yang lalu, masih berlangsung penggalian arkeologi dan penelitian hingga saat ini dan juga akan terus berlanjut.
Ya, lihat itu kubah emas, nanti kita ke depan kubah emas. Nanti kita dapat waktu untuk foto Bapak Ibu, tidak usah khawatir. Jadi ini yang namanya Masjid Al-Aqsa hari ini, lihat masjid besar. Ya, dan Masjid Al-Aqsa adalah dua kubah, kubah emas, kubah hitam. Ini ada kubah hitam juga. Jadi ini yang namanya Masjid Al-Aqsa yang pertama. Yang pertama ini Al-Aqsa hitamnya. Ya. Masjid Al-Aqsa adalah sebuah kompleks yang di dalamnya terdapat beberapa bangunan berkubah. Nah, salah satunya yang kita lewati saat ini adalah Masjid Kubah Hitam. Dan berikutnya yang akan kita tuju adalah Masjid Kubah Emas atau Dome of the Rock. Di depan saya terlihat Dome of the Rock, di mana di dalamnya terdapat sebuah batu yang diyakini oleh umat Yahudi adalah tempat di mana ruang Maha Kudus pada saat masa Bait Suci pertama berada. Dan inilah Masjid Kubah Batu atau Dome of the Rock, atau biasa juga dikenal dengan nama Masjid Kubah Emas. Mengapa disebut kubah batu? Karena di dalamnya terdapat lempengan batu besar yang sayangnya memang kita tidak bisa lihat secara langsung karena saat itu Masjid Kubah Emas ini tertutup untuk umum. Oleh kepercayaan orang Yahudi, diyakini bahwa batu tersebut merupakan tempat di mana Abraham hendak mengorbankan Ishak anaknya sebagai korban persembahan sesuai yang diminta oleh Allah Yahweh. Itu sekitar 4.000 tahun yang lalu. Dan bagi umat muslim diyakini bahwa batu tersebut merupakan batu berpijaknya Nabi Muhammad pada peristiwa Isra Miraj saat Nabi Muhammad naik ke langit. Kita meninggalkan kompleks Al-Aqsa dan langsung lanjut ke tembok ratapan atau The Western Wall. Sebelah kiri buat laki-laki. Di sini tembok ratapan laki-laki harus pakai topi, tidak boleh masuk di topi. Topi ini oke. Kalau tidak ada di sana ada topi kecil, kipa. Ya, kipa bisa ambil juga sampai rumah, nggak apa-apa. So ini buat laki-laki, perempuan dari sana.
Bapak Ibu, tembok ratapan adalah tembok Yahudi atau titik yang paling suci sampai Mesias datang. Jadi tembok Herodes itu di bawah lagi. Ini dari tahun 19 sebelum Mesias. 10 menit Bapak Ibu cukup karena kita masih ada cara padat di Bukit Sion semua sekitar 4 gereja. Kita kumpul nanti di sana. Pakai kipah, teman-teman. Yang laki-laki harus pakai penutup kepala, kipah. Ini adalah lokasi atau spot gereja pertama di dunia, gereja mula-mula. Dan ini kita dapat kesempatan khusus karena tidak semua pengunjung bisa masuk ke sini. Ini aslinya dia perlu warna yang hijau, tahu itu dari mana? Ini adalah aslinya kolam Benjamin. Mungkin yang mana ada 2 tangga. Biasa kalau kolam Benjamin harus pakai atau harus ada 2 tangga. Karena Bukit masih tidak aman. Oleh koloninya dicari orang Yahudi dan orang Romawi tinggal di luar. Jadi mereka mendirikan seperti ini, kita masuk. Di ruang kecil yang di dalam itu adalah gereja pertama. Jadi kita akan berdua sekarang di gereja Petrus, Andrew, Yakobus, Andreas, Matius juga menyembah Tuhan di sini. Ya. Mari semua kita menyembah Tuhan. Yang masukkan kepada kami seringkali belum banyak mengerti dari bagian-bagian firman Allah. Hamba-Mu berdoa berkat urapan Allah, berkat rohani, iman pengharapan dan kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juga untuk istri, anak dan keluarganya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami sini pakai Tuhan luar biasa untuk Tuhan Yesus, kemuliaan nama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Langsung bingung nih. Bawahnya langsung bingung. Pokoknya udah dialipin, masa Petrus pikir ini dulu. Pelan-pelan aja ya.
Ex-historique à partir de qui sont couverts de Tapi kalau sudah di sini kalau nggak turun rugi. Jadi yang di belakang saya tadi yang sudah kita kunjungi tadi itu adalah gereja Saint Peter in Gallicantu. Di bawahnya, situs di bawah bangunan gereja yang baru itu adalah tempat di mana Yesus mengalami penyiksaan yang super berat. Saya sendiri memang tidak tahu secara pasti bagaimana, tetapi Alkitab sudah menyatakan demikian dan sejarah juga menyatakan demikian. Dan memang saya tidak bisa sengaja, saya tidak rekam situasi di dalam goanya ya, goa penjaranya ya, karena memang saya tadi lebih khusus untuk doa pribadi. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana suasana di dalamnya, tempat di mana Yesus dipenjarakan waktu itu, ya kalau nggak googling atau mungkin nonton di YouTube, salah satu cara terbaik adalah teman-teman harus datang ke sini dan menyaksikan sendiri secara pribadi, dan kalian akan merasakan secara pribadi juga bagaimana hebatnya penderitaan Yesus saat itu. Oke, kita udah sampai di area gereja kelahiran. Basically saying everything except for the rights. Because kanila po yung kasama ng mga Okay. Now? Sudah? Tunggu saja. Yang sudah naik ke atas tunggu saja. Belum kita lihat.
Again, the star here on the place where Jesus born. Tolongan ada di bawah. Just small village in Syria. So dari the official language was Aramaic. But now, later on, with the Romans and the Byzantines, they changed the languages became Latin. After that, the Arabs became in the 7th century. And Everyone it's just one by one. Keep a distance. very conservative. If you're done here. Ini masih di area Bukit Zaitun dan kita akan masuk ke Taman Getsemani, lalu lanjut ke Garden Tomb. Doa dulu di gereja Batu Tuhan Yesus, pohon zaitun yang 3000 tahun nanti. Kita lanjut ke Via Dolorosa atau Jalan Sengsara atau Jalan Salib dari stase yang pertama dan kedua atau titik kronologi yang pertama dan kedua, di mana dari sini Yesus diadili dan dihukum mati, dan yang kedua adalah di mana Yesus mulai berjalan memikul salibnya.
Bapak Ibu. Depan kita ada stasiun yang ketiga. Tuhan Yesus jatuh di bawah salibnya untuk pertama kali. Kenapa? Karena dia sudah bertemu dengan ibunya. So, jadi ini tempat yang keempat Tuhan Yesus bertemu dengan Bunda Maria. Ya Bapak Ibu, depan kita stasi yang ke-5. Simon yang dari Kirene. Tunisia. Jadi ini tempat Simon bertemu dengan Tuhan. Lihat ini namanya Simon Besairin. Simon yang dari Kirene. Stasi yang ke-5. Oke, Bapak Ibu, stasi yang ke-6 yang punya nama Veronica. Gambaran ya. Di sini Tuhan Yesus tampaknya Tuhan Yesus diusap oleh Veronica. Yang mati ini dari zaman dulu. Ini bangsa di bawah ini dari rumahnya Veronica. Pasti waktu mana sini atau Bapak Yerusalem Ottoman Turki. Ini semua yang Bapak lihat Ottoman Turki. Tapi ini sisa Yerusalem zaman dulu. Baru dari rumahnya di Veronica. Stasi yang ke-6. Kita ke stasi yang ke-7. Ini ada biara besar, biara Yunani Ortodoks. Yunani Ortodoks kurang percaya kepada biara Ortodoks, seperti Katolik. Jadi mereka menuju jalan di antara 8 dan 19. Setelah 8, kita mundur kembali ke 19. Oke? Oke, so stasi yang ke-9 terakhir di luar gereja Makam Kudus. Tempat ini tempat yang jatuh di bawah koloni itu 3 kali. Gereja sampai karena kita sudah salah gereja Makam Kudus bukan hanya Katolik, ini gereja bersama. Katolik dan Ortodoks Syria, artinya Koptik dan Ethiopia. Oke, sekali lagi Bapak, 10-15 menit kita kumpul sekali lagi di sini. Jadi kalau kita di dalam gereja tidak usah takut, langsung keluar, itu begitu. Jalan. لازم يبقى له شرط طلاب الكيس فالكيس هيترمي عشان ياخدوا
Ruang bagian atas yang terlihat itu diyakini sebagai titik lokasi di mana kayu salib ditancapkan dan Yesus disalibkan di sana. Dari Bukit Zaitun terlihat di seberang sana ada di Bukit Bait Suci, yaitu Gerbang Emas, yang ada kaitannya dengan kedatangan Mesias yang kedua kali. Well, inilah perjalanan saya selama di Israel yang syarat dengan nilai religi dan histori. Sampai ketemu lagi di video-video special edition yang lainnya.